Ini kita akan minta tanggapan dari Akademisi Universitas Maliku Saleh, Bapak Kemal Pasha. Beliau adalah dosen antropologi dan tentunya mengerti banyak tentang persoalan di masyarakat, termasuk mungkin dalam hal pemiluan, Pak. Oke, bagaimana Bapak melihat, Pak, partisipasi masyarakat di Aceh dalam hal pemilu ini? Tadi Ibu Marini ada menyebut angka 79%. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau kita lihat angka 79% sebenarnya masih di bawah rata-rata nasional ya untuk pemilu 2019 yang lalu angka rata-rata nasional untuk partisipasinya kan 81%. Tapi Oke. maksud saya itu tidak menjadi sebuah kebanggaan yang sifatnya kualitatif ya. Bahkan Oke. kalau kita kemudian mau surut lagi terhadap yang disebut dengan partisipasi politik masyarakat nasional, apa yang disebut dengan angka-angka terbaru ini bahkan jauh lebih mundur dibandingkan misalnya angka partisipasi di pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Itu pada saat itu di tengah tidak ada WA ya, tidak ada Google, semuanya masih pola komunikasi masih sangat sederhana tahun 1945. Itu tingkat partisipasi pemilihnya 87%. Dan itu dikenal sebagai pemilu demokrasi, pemilu yang paling demokratis di Indonesia pertama. Dan baru terulang 55 tahun kemudian, yaitu pada tahun 99. Tingkat partisipasi memang melonjak ya, tentu saja karena kemudian tingkat mobilitas publik lebih baik, kemudian adanya keresahan bahwa di masa Orde Baru itu sebenarnya walaupun ada pemilu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah pemilu yang berkualitas ya atau demokratis. Tingkat partisipasinya 93%. Jadi yang terjadi dengan situasi hari ini tidak kita ukur hanya kepada tingkat voting atau partisipasi politik kan bisa didefinisikan kepada dua hal. Satu adalah adanya pilihan politik yang dilakukan oleh warga. Yang kedua adanya aktivitas yang berhubungan dengan kampanye dan aktivitas sebelum pemilihan. Nah, kalau dengan pilihan politik yang dilakukan oleh warga itu sebenarnya juga angka 79% tidak bagus-bagus amat menurut saya. Tapi juga tidak buruk kalau kemudian kita mengikuti bagaimana indeks tingkat partisipasi di dunia ya. Di dunia itu tingkat partisipasi pemilu itu di angka 65%. Bahkan tingkat partisipasi politik di Amerika itu jauh di bawah itu. Misalnya 60%, 62%. Jadi Amerika itu hampir tidak pernah 70% tingkat partisipasi pemilihan. Nah, yang kita ukur tentang partisipasi tentu saja bukan hanya terkait dengan kerelaan orang untuk memilih, karena memilih itu pun juga dalam konteks pemilu demokrasi yang bertumbuh hari ini konstruksinya kan sudah macam-macam. Edward Aspinall pernah buat buku tahun lalu judulnya adalah Demokrasi for Sale atau demokrasi ini sudah dijual habis, sudah diobral ya dengan politik uang, dengan klientelisme ya, dengan patrimonial, dengan industri kapitalisme yang kemudian menjadikan orang memilih itu karena fakta-fakta di luar sebuah kesadaran warga secara kritis ya. Nah, itu saja kemudian kita lihat ada banyak hal yang tidak dengan cepat kita anggap bahwa partisipasi memilih itu sudah menunjukkan sebagai kualitas pemilihan. Itu adalah soal yang lain. Ini yang harus dipahami oleh kita semua ya, juga termasuk juga bagaimana lembaga pengawas pemilu itu harus punya orientasi yang lebih maju dalam melihat apa yang disebut dengan partisipasi politik. Jadi dia tidak hanya melihat genjotan angka secara kualitatif sudah meningkat, tapi secara kualitatif yang memilih ini punya kesadaran secara penuh atau tidak. Dari hasil pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu, kita melihat politik uang, kemudian orang memilih sesuatu tidak dalam kesadaran penuh, tetapi berdasarkan ada sentimen-sentimen yang mengikutinya, misalnya Hawk, Black campaign, ya, orang akhirnya tidak memilih ini, dia harus memilih ini karena tidak memilih seseorang. Karena ada hasutan-hasutan, ada politik demagogi, politik penghasutan, macam-macam. Yang harus diselesaikan oleh kita semua. Tentu saja saya pikir beban ini tidak juga pantas diberikan hanya kepada lembaga pengawas ya. Lembaga pengawas ini. Tadi Pak Kemal membahas terakhir tentang rendahnya angka partisipatif.
pemilu yang salah satu disebabkan oleh politik uang. Bisa dilanjutkan lagi, Pak? Iya, bukan rendahnya, maksud saya bahwa angka 79% itu di era keterbukaan seperti sekarang ini dan tren yang terjadi secara global Oke. itu tidak rendah. Tapi kalau kita komparasikan dengan sejarah kepemiluan kita sebelumnya yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis kan di Indonesia baru dua dalam catatan banyak pengamat, yaitu pemilu 1955 dan pemilu 1999. Di dua pemilu itu menunjukkan angka yang lebih fantastis kalau secara kuantitatif ya. Pemilu 1955 itu 87% tingkat partisipasinya, pada pemilu 1999 93%, dan belum ada yang melawan itu. Oke. Memang ada di era Orde Baru, oke saja ada angka sampai 90%, tapi kan itu tentu angka markup, angka mobilisasi, tanpa pengawasan dan segala macam. Yang konteks yang ingin saya katakan di hari ini adalah tidak hanya terpaku pada angka secara kuantitatif, misalnya bahwa di Aceh sudah mencapai 79%, ya, masih di bawah rata-rata nasional sedikit, yaitu rata nasional 81%. Yang perlu dikejar adalah bagaimana memperbaiki kualitas pengawasan, sehingga tingkat partisipasi politik ini betul-betul disadari oleh sesuatu yang sifatnya lebih murni. Orang memilih karena ada kesadaran yang benar, bukan karena politik uang, bukan karena politik demagogi, bukan karena hasutan, ya, atau bukan karena mobilisasi, minta harga pilih, udah rumah, jadi itu kan mobilisasi atau ancaman-ancaman, ya. Nah, hal begitulah yang kemudian harus lebih diperbaiki ke depan. Tapi saya katakan, ini tentu tidak cukup energi dari Panwasli atau Bawaslu untuk menjalankan. Iya, betul. Ini perlu dibuat jejaring yang lebih luas, ya, sehingga yang dimunculkan adalah satu, ada networking yang meyakinkan bahwa partisipasi pemilu dan pengawasan pemilu itu dijalankan secara lebih baik, sehingga kualitas demokrasi itu bukan hanya partisipatory demokrasi, tapi juga bisa mengarah yang disebut dengan welfare demokrasi. Apa itu? Bahwa dijamin orang yang dihasilkan dari pemilu itu adalah orang-orang yang punya komitmen besar terhadap demokrasi. Karena kan kita lihat pemilu berjalan terus, pilkada berjalan terus. Kualitas yang menyebabkan masyarakat memberi catatan-catatan negatif terhadap perjalanan pemilu dan pilkadanya adalah aktor-aktor yang dilahirkannya. Kita lihat berapa banyak dari kepala daerah yang dipilih secara langsung dalam pilkada, tapi akhirnya tersangkut korupsi. Ya, di Aceh sendiri juga terjadi itu. Nah, ini yang harus bisa dijamin. Nah, pengkoreksian ini yang harus dilakukan. Karena apa? Karena berarti masih ada yang salah dengan mekanisme entah itu menempatkan orang-orang sebagai aktor yang dipilih, entah masyarakat yang ikut memilihnya, gitu ya. Jadi hal-hal ini, yang kedua hal penyakit ini yang harus diobati agar kemudian demokrasi kita bisa berjalan lebih sehat. Jadi itulah Pak Yose. Pak Kemal, kalau saya tidak salah, ada tren ya belakangan ini yang di mana masyarakat semakin apatis, Pak. Terutama di kota-kota besar, itu kalau kita lihat itu tingkat perhatian masyarakat terhadap perpolitikan itu menjadi sangat rendah. Saya tidak tahu pasti angkanya, tapi mungkin kita bisa lihat misalnya di Makassar, itu infonya saya dengar di sana tingkat perhatian terhadap politik dari masyarakat sangatlah dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti di Aceh terutama misalnya. Nah ini tren ini apa, dampak apa ini kira-kira Pak? Hal itu sudah banyak dikaji ya. Salah satu yang juga mengkaji tentang permasalahan apatisme terhadap model demokrasi elektoral ini, misalnya ditulis oleh Saiful Mujani dan William Liddell ya di bukunya Demokrat Kritis di tahun 2019 yang lalu. Di situ dilihat begini, orang kemudian melihat bukan hanya adanya kedisiplinan siklus pemilu, tapi kemudian orang lihat apa yang dihasilkan oleh aktor-aktor yang dihasilkan dari representasi pemilu dan pilkada itu. Yang terjadi adalah apatisme itu muncul lebih besar di masyarakat perkotaan. Ya, karena apa? Karena masyarakat perkotaan itu melihat dari bukan hanya terhadap pemilu atau pilkadanya, tapi apakah faktor yang berhasil dilahirkan demokrasi elektoral itu mampu menjamin dua hal, yaitu ada jaminan kesejahteraan ekonomi, ya,
Yang kedua adalah ada tidak kemudian ruang demokrasi ini kan dari apa nama pemilu atau pilkada. Tentu tidak dipertanyakan lagi terhadap kebebasan sosial politik, karena situasi kebebasan sosial politik kita hari ini jauh lebih bagus dibanding Orde Baru, Orde Soeharto. Oh ya, Kalau dia betul. bilang Orde Soeharto yang lebih baik, itu berarti dia salah minum obat atau tidak pernah mengalami bagaimana kejamnya pola pembatasan sosial politik di masa Soeharto. Tapi hal inilah yang kemudian tidak bisa diyakinkan. Jadi dua hal yang saya katakan tadi adalah satu, adanya bagaimana faktor ini bisa menjamin kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, bagaimana dia memperlakukan salah satu prinsip utama dari demokrasi, yaitu sektor keadilan. Nah, orang hari ini kan melihat, misalnya pembangunan untuk siapa? Kok kemudian terjadi penggusuran di mana-mana? Atau kemudian dia ikut memilih wali kota yang dia cintai itu, tapi wali kota ini tidak pernah mencoba memperhatikan bagaimana nasib dia yang tinggal di pasar hingga dia dipaksa direlokasi dengan paksa, dan ketika masyarakat yang direlokasi tidak mau, dilakukan cara-cara yang sama seperti Orde Baru, dibakar pasarnya misalnya. Nah, hal-hal ini yang kemudian muncul pertanyaan, demokrasi itu sebenarnya untuk apa? Dan pertanyaan-pertanyaan harus dijawab terutama oleh mereka yang kemudian berkontestasi. Mereka yang berkontestasi ini tentu saja ada dua pola representasi, satu partai politik, dua secara independen. Nah, orang-orang inilah yang kemudian hadir dalam satu sirkuit, yaitu disebut dengan pemilu atau pilkada, di mana ada penyelenggara yang harus bisa menjamin bahwa prosesnya bisa berjalan secara sehat. Misalnya, jangan sampai penyelenggara ini bisa disuap atau dibujuk atau diseduksi, dipaksa sehingga membuat keputusan yang tidak adil dalam proses misalnya penyelenggaraan maupun dalam pengawasan. Hal ini yang harus, jadi ada banyak pola konvergensi, ada banyak pola yang berhubungan ketika kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang sehat, yang demokratis dan sebagainya. Jadi itu Pak Huzi. Oke Pak. Di Aceh bagaimana kondisinya Pak? Di Aceh kita tahu memang pada pemilu kemarin itu banyak indikasi politik uang, ya, atau daerah. Ini kan tentu berimbas pada kualitas demokrasi kita juga. Dan ini berdampak enggak kepada apatisme masyarakat terhadap politik kita, Pak? Kalau di Aceh saya pikir sangat terasa, Pak Osi. Jadi misalnya bahwa kalau kita sebut siapa yang pemenang MotoGP kemarin, Rossi ya, Rossi selalu muncul ya. Tapi kita sering berada di peringkat mungkin di bawah Pedrosa. Jadi misalnya Aceh selalu muncul sebagai daerah termiskin ya di Indonesia dan di Sumatera. Sumatera dianggap nomor 1, di Indonesia nomor 67. Nah itu yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Berarti perjalanan dari demokrasi di Aceh ini masih ada banyak masalah yang besar. Yaitu bahwa demokrasi dan dinamika demokrasi yang dikatakan oleh Bu Rini tadi belum bisa menjadi kekuatan daya ungkit terhadap problem kesejahteraan dan problem keadilan. Jadi misalnya kita lihat rasio Gini-nya kan makin meningkat. Orang yang makin miskin, semakin miskin ada di Aceh, semakin kaya juga ada, karena kemudian adanya akses-akses sumber daya ekonomi politik ini didapatkan oleh aktor tertentu berdasarkan mungkin politik nepotisme dan keterlambatan. Nah, hal ini yang bisa dijawab oleh pemimpin di Aceh ke depan. Jadi kita untuk masalah ini tidak cukup dengan retorika, kita harus bekerja lebih keras ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana istilah yang juga sering dikutip oleh Pak Presiden SBY ketika mendamaikan Aceh adalah the winning the heart and the mind of the people. Jadi bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Salah satunya apa? Jangan sampai ada masyarakat yang mati karena kelaparan ya. Jangan sampai ada anak-anak yatim yang pintar tapi tidak bisa mendapat akses pendidikan ya. Jangan sampai ada orang kemudian harus mati karena tidak dapat perawatan kesehatan. Hal-hal beginilah yang kemudian harus diperhatikan agar kemudian dinamika politik di Aceh itu bersinergi atau ekivalen dengan juga pertimbangan berkembangnya politik kesejahteraan dan juga politik keadilan.
Jadi dua hal itu yang juga harus diperhatikan. Dan hal ini yang harus dibicarakan secara lebih panjang lebar oleh kelompok-kelompok pro demokrasi di Aceh. Ya. Jangan menutup mata. Maka kita harap di kepemimpinan Pak Gubernur saat ini, hal ini harus dikejar. Ya, apalagi beliau teknokrat ya, yang punya bahasa lebih pragmatis untuk bagaimana memajukan politik ekonomi.